Untuk Anda yang penasaran informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com, langsung saja. Yang pertama adalah cawapres terkuat Anies. Ya, sosok calon wakil presiden Anies Baswedan mulai muncul ke publik. Namun sosoknya bukan nama-nama unggulan yang seringkali mencuat ke permukaan seperti Khofifah, Indar Parawansa, dan Yeni Wahid. Lantas siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan? Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpeluang sangat besar menjadi cawapres Anies. Sementara itu AHY mengatakan cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan akan diserahkan langsung oleh Anies Baswedan. Namun kewenangan yang diberikan dan siapa yang ditunjuk harus bisa dijelaskan secara empiris dan juga tentunya secara saintifik mengapa memilih sosok tersebut. Soal dirinya yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat Anies, AHY mengatakan dirinya adalah pribadi yang optimistis dan selalu mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik. AHY juga menyinggung soal berbagai hasil survei yang menempatkan namanya dalam jajaran teratas figur pendamping Anies di Pilpres nanti. Baginya itu menjadi sebuah modal dasar. Kendati demikian, bagi AHY hasil survei tersebut tak berarti apa-apa jika waktu coblosan nanti tak mampu mendulang suara yang signifikan. Ya, dan informasi yang kedua adalah kita lihat Caimin cawapres Ganjar. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki sosok yang akan diusung menjadi calon presiden di arena politik tahun 2024. Sosok tersebut ialah Ketua Umum PDD PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Yusuf Kudlori mengungkapkan bahwa Muhaimin merupakan kader terbaik PKB saat ini. Ia juga menegaskan mengusung dan memenangkan Gus Muhaimin di Pilpres 2024 adalah cita-cita besar kaum santri dan para kiai. Kendati Caimin digadang-gadang sebagai capres oleh para kader PKB, namun hal itu belum diumumkan langsung oleh sang ketum. Pasalnya selama 11 bulan terakhir PKB telah berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung capres Prabowo Subianto. Santer terdengar ada kemungkinan Caimin akan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun kabar terbaru menyebut Caimin justru digadang-gadang menjadi kandidat calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengakui partainya bakal tergoda pindah ke gerbong koalisi lain usai Caimin masuk bursa cawapres Ganjar. Jazilul juga menyinggung PKB dan PDIP sudah memiliki relasi sejarah panjang dalam perjalanan bangsa selama ini. Bahkan ia mengibaratkan PKB dan PDIP seperti saudara. Meski demikian, PKB masih mengutamakan fatsun politiknya untuk berkoalisi dengan Gerindra. Kerjasama PKB dan Gerindra kini menamakan diri dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Baginya ada godaan dari luar merupakan sesuatu yang wajar lantaran masih ada ketidakpastian dalam KKIR sampai saat ini. Ya, dan informasi yang ketiga kita lihat pemirsa, Ahok di Rut Pertamina. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir sedang berupaya mempercepat target-target kepemimpinannya. Diketahui beberapa jajaran manajemen PT Pertamina Persero menyambangi kantor Erick, seperti Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan juga Direktur Utama Nike Widiawati. Seperti diketahui beredar kabar bahwa akan ada perombakan manajemen di perusahaan migas milik negara tersebut. Bahkan isu yang beredar menyebut bahwa pucuk pimpinan Pertamina akan diganti. Erick menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan penyesuaian setelah Rosan Roslani bergabung di Kementerian BUMN sebagai Wakil Menteri II, menggantikan Kartika Wirjoatmojo setelah Pahala Mansuri digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Erick menegaskan soal strategi dan langkah Kementerian BUMN terbuka dan transparan, seperti pada pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang membahas soal percepatan industri pertahanan. Erick juga menambahkan hingga saat ini belum ada potensi pergantian manajemen Pertamina dan belum ada rencana rapat umum pemegang saham yang akan membahas hal tersebut. Ya, sementara informasi yang terakhir adalah sahabat Luhut jadi menlu China. Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, sudah terlihat di depan umum selama hampir 1 bulan. Akibat ketidakhadirannya, Qin telah dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pendahulunya, Wang Yi.
Badan legislatif tertinggi negara tersebut, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional telah melakukan panggilan tiba-tiba pertemuan khusus dengan pemberitahuan perihal pergantian posisi Shin. Adapun Wang Yi, diplomat tinggi negara tersebut yang juga sahabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, menjadi kaki tangan Partai Komunis dalam hubungan luar negeri. Pihak berwenang juga belum mengungkapkan kemana atau mengapa mantan anak didik Presiden Xi Jinping yang berusia 57 tahun itu pergi. Setelah komentar awal, Shin absen karena alasan kesehatan. Badan itu mengatakan Shin telah dicopot dari jabatannya tanpa menyebutkan alasannya dan Wang yang merupakan anggota partai yang lebih senior dari Shin dan juga diplomat paling senior China diangkat kembali sebagai menteri menggantikannya. Shin dicopot dari posisi Menlus China setelah menjabat selama 7 bulan menjadi masa jabatan tersingkat yang pernah ada di China. Meski dicopot, Shin akan tetap berada di Dewan Negara, badan administrasi tertinggi China, tetapi tanpa portofolio spesifik dan tidak jelas apa posisi dan perannya dalam kebijakan luar negeri China di masa depan.